Cara trading forex memanfaatkan level fake out dan juga false breakout. Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri bongkar teknik forex, dimana kita akan menceritakan beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel. Pada kesempatan kali ini gue akan bahas 3 pair. Yang pertama gue bahas trading buy Euro USD dapat 88 pips, ya itu terjadi fake out di area demand. Lalu juga trading buy GBP USD dapat 104 pips, tradingnya 2 hari, itu juga kurang lebih sama, terjadi dia fake out keluar ke area demand di bawah dan kita buy lalu kita tahan 1-2 hari. Dan berikutnya ada trading sell di GBP New Zealand dan itu lumayan ya, dapat 67 pips karena itu terjadi yang namanya rejection di area resisten ya, ada terjadi false break dan engulfing candlestick pattern di H4, kita turun ke M30 untuk mencari entry. Gua akan breakdown strateginya step by step dari analisa multi time frame hingga ke teknik entry-nya. Bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, cari playlist di atas, gue taruh, at least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, kita udah mulai masuk ke chart, ke grafik ya, konten materi. Dan untuk transaksi pertama, gue akan bahas Euro USD. Ilustrasinya adalah pada 7 Juni kemarin kita trading buy. Ketika dia turun ke bawah ya, kita buy di sini ya. Tentunya ini dengan mengharapkan terjadi fake out ya. Fake out maksudnya adalah ini kita pakai indikator sesi Asia ya, yang kotak warna biru. Dia gerakan tipuan ya. Jadi dia turun, dia menipu untuk berbalik arah naik. Itulah maksudnya dari fake out. Nah, gua akan jelaskan analisa entry-nya dari higher time frame, tapi dari H4 saja karena untuk Euro USD ini cukup simple ya. Dan gua kalau nggak salah bikin juga video ini di mapping forex tanggal 6 Juni ya, kalau nggak salah hari Selasa minggu lalu. Gue taruh linknya di atas sini ya untuk videonya. Gue taruh linknya di atas. Oke, kita ke H4. Ya, ini grafik ilustrasinya ya. Di H4 itu kelihatannya di sini. Jadi abaikan gerakan naiknya ini. Jadi sebenarnya sebelum kita entry di buy di sini, setelah kita mapping dari daily, kita tahu bahwa di bawah sini ada support yang kuat, dan kalau di H4-nya itu bentuknya adalah pembalikan arah ya. Taunya dari mana? Dia bentuknya gini. Kita ganti jadi line, low, high, lower low, higher high. Nah, kita tahu bentuk seperti ini disebut dengan head and shoulder inverted atau bisa juga disebut dengan Quasimodo ya. Nah, jadi kita marking ya. Kita marking bawahnya, dan bawahnya itu adalah ekornya di sini. Oke, ekornya tersebut merupakan ekor dari Quasimodo, dan kita tahu dari sini ya, karena dia udah pecah resisten yang di sini. Artinya dia gerakan di sini untuk kembali naik, dan kita masuk ke tanggal tersebut ya untuk mencari trigger entry-nya di H1 atau M30. Pada tanggal tersebut di M30 bentuknya seperti ini. Jadi di sesi Asia kita selalu gunakan indikator kill zone ya, ini untuk menandakan bahwa sesi Asia telah kelar at least sampai jam 12 siang, dan kita mulai memasuki sesi London. Kita mengharapkan market konteksnya dua, terjadi breakout, kita ikutin breakoutnya, atau terjadi fake out ya. Jadi dia keluar ke bawah, kita coba fake out dengan gerakan buy gitu ya. Jadi kalau turun ke bawah, anggapannya adalah fake out kalau dia ketemu demand yang kuat, dan ini terlihat dia ketemu demand yang kuat yang telah kita mapping di H4. Dan trigger entry-nya itu saya pakai M15 ya. Oke, ketika di sini dia putar balik, ada candle bullish seperti ini, kita masuk buy. Anggapan saya adalah belum tentu dia kejar ke level-level bawah ya. Gitu. Jadi kita buy di situ, tapi kita pasang stop loss itu di tempat yang cukup optimal, dan ini stop loss-nya adalah 35 pips ya. Sebenarnya kalau yang lebih baik lagi entry-nya di bawah sini, tapi pada saat hal tersebut terjadi ya, di sini juga udah ada level low high, lower low, higher high ya. Jadi ini juga ada key M level juga nih sebenarnya kalau kalian perhatikan ya di M15 nih. Sehingga level itulah yang saya jadikan patokan ketika dia terjadi putar balik di sini. Ini namanya fake out ya, dan kita beranikan untuk buy di sana dengan stop loss-nya yang optimal adalah kita mengacu pada key M level di H4 tadi. Jadi kita gunakan stop loss-nya di bawah daripada ekor kaki-kaki di sini, dan itu adalah 35 pips ya. Kita masuk lagi ke M30. Nah, untuk targeting kita selalu pakai 2 target ya, dan biasanya kita pasang target pertama itu 1:1,4 seperti contoh di sini. Setelah kita beli, di bawah turun dulu, stop loss-nya belum kena, dia putar balik. Oke, dan ini kena 1,4, itu adalah 50 pips. Kita geser stop loss ke entry point untuk posisi sebagiannya, dan kita pasang TP
di atas ya, dan ini bisa menggunakan resisten yang ada, atau biasanya maksimal di 1:3 ya. Biasanya kita gunakan 1:2,5 ya risk rewardnya, dan ini kena, ini adalah 88 pips ya ke resisten berikutnya. Itu untuk Euro USD. Nextnya gue bahas GBP USD, ini juga ada di video mapping forex yang tadi ya. Oke, lanjutnya kita ada trading buy di GBP USD. Ini ilustrasinya ya, ketika sesi Asia pada tanggal 6 Juni, saya juga bikin videonya, linknya saya taruh di atas juga yang tadi. Dia terjadi fake out ke bawah ya, dia break ke bawah, lalu di sini putar balik ya, mengisi imbalance di sini juga terjadi KM level juga ya. Kalau di M30 dia reject di sini, kita masuk buy. Stop lossnya 26 sampai 28 pips, karena yang penting di bawah daripada candle momentum di sini ya. Nanti saya kasih tahu untuk higher time frame-nya ya. Dan ini kita pasang TP 1:2 ya. Kenapa 1:2? Karena risknya kecil sekali di sini. Jadi kita pasang TP satunya 1:2, itu 53 pips, kena besoknya di sesi London. Dan final TP-nya itu kena besoknya lagi ya. Besoknya lagi, dan kita pasang di 1:4 ya, risk to rewardnya itu kena di 103 pips. Bertepatan dengan itu ada resisten sebelah kirinya. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit kenapa kita berani buy di sini, dan ini konteksnya adalah terjadi fake out ya. Saya juga pernah bikin video tentang konteks, gue taruh videonya di deskripsi. Kita naikin sedikit coba ke H1 ya, ketika itu terjadi. Kalau nggak salah di video mapping forex kemarin saya jelaskan bahwa ini ya, sebelum ini turun ke bawah seperti ini, kita tahu bahwa ini si GBP USD dia reject dari support yang kuat ya pada saat tanggal 5 Juni. Kita naikin H4 sedikit. Nah, 5 Juni itu di sini. Oke, dia terjadi demand yang bagus di sini, dan ketika dia koreksi di sini dia rejection ya. Ini tanggal 5 Juni, dan kita berusaha untuk trading di tanggal 6-nya untuk mengincar koreksinya untuk ngambil buy. Nah, kenapa kita yakin terjadi koreksi ya? Karena di H1 itu terjadi candle momentum ya. Pada saat di 5 Juni dia rejection ya. Ini tanggal 5 Juni ya. Dia rejection kuat, dia berbalik arah menjadi ada bullish ya, karena resistennya ditembus di sini. Ini ada candle momentum yang belum di retest, dan kita cukup yakin bahwa candle tersebut akan di retest ya, akan diisi. Nah, ketika dia diisi, disinilah kita patokan untuk cari entry buy. Jadi patokannya adalah candle yang ini ya, yang momentum di sini. Candle momentum ini disebut dengan imbalance. Setelah dia ngisi candle tersebut, kita turunkan M15 ya untuk mencari entry. Kalau di M15 tampilannya seperti ini. Ketika dia di sini putar balik ya, ada fake out ya, drop base release, kita langsung masuk buy dengan stop loss yang penting di bawah dari imbalance tersebut ya. Dan kalau stop lossnya kecil seperti ini, kita cukup yakin bahwa kita bisa pasang risk reward ratio yang bagus 1:2 hingga 1:4, dan itu kena. Untuk 1:4-nya itu 2 hari trading ya. Jadi ini kena dapat hingga 105 pips untuk GBP USD. Nextnya gue akan bahas GBP New Zealand, juga simple banget. Ya, ini adalah grafik GBP New Zealand di M15. Ilustrasinya kita ada trading ya di sini 2.0584 kalau nggak salah. Saya hapus dulu untuk indikator kill zone-nya. Ya, di sini kita entry risk reward 1:1,4 untuk TP1. Ya, jadi stop lossnya 46 pips, TP 64 pips, itu langsung kena dalam waktu singkat. Kenapa demikian? Ya, saya juga kasih videonya pada saat itu ya. Ya, ini ilustrasinya untuk si GBP New Zealand di H4, dia trennya turun, sebenarnya naik ya trennya, dia berada di atas moving average 50. Ya, ketika di sini dia sideways dan di sini dia naik. Nah, di sini kita perhatikan ya, di sini ada resistance. Ini terjadi yang namanya false break price action ya di H4, dan dia terjadi candlestick bearish engulfing. Dan itu terjadinya jam 4 hingga jam 8 pagi. Ini penting banget ya, kalau terutama untuk market-market sesinya Asia ya. GBP New Zealand adalah sesinya Asia karena ada New Zealandnya di sana. Dan dia terjadi bearish engulfing false break di jam 4 pagi. Ini artinya tutupnya candle-nya jam 8 pagi. Dan ketika jam 8 pagi dia terjadi retest, itulah ya, retest tersebutlah level yang terbaik untuk entry. Kita turunin ke M30. Nah, ilustrasinya di M30 itu simple banget. Dia terjadi pembalikan market structure ke bawah. Kita ganti jadi line ya. Di sini dia naik, high low, higher high, low-nya dijebol untuk minor supportnya. Jadi artinya ada trend ke bawah. Kita ganti jadi candle lagi. Kita tinggal marking supply dan structure market ya. Kita bisa gunakan structure di sini sebagai entry, atau kita bisa gunakan
supply di atasnya. Kalau kalian perhatikan di sini kan dia membentuk swing high ya. Jadi rally dia ngebase lalu drop, inilah retestnya untuk entry. Nah, kita gunakan candlestick pattern juga. Sebenarnya kalau mau langsung entry juga bisa ya, tapi kita gunakan candlestick pattern ketika dia putar balik di sini ya, closing candlenya bagus di M30 kita masuk entry, stop loss dan pasang TP 1/1,4 itu dapat 64 pips. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda dan seperti biasa plan your trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.